Quran Surat An-Nisa ayat 157 berkata Isa tidak disalib. Bagaimana pandangan kitab Taurat dan kitab para nabi? Pandangan Al-Quran apakah Isa disalibkan atau tidak berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 157-158 dan ayat-ayat lainnya, sudah saya bahas dalam video yang saya upload tanggal 3 Agustus tahun 2021 dengan judul Kontroversi Wafatnya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Berikut ini saya akan membahas tentang kematian Yesus berdasarkan petunjuk atau nubuat di kitab Taurat dan kitab para nabi, kitab yang sama persis dengan kitab yang dimiliki oleh orang Yahudi. Melalui video ini saya akan menunjukkan jika Al-Quran yang ada sekarang sudah menyimpang dari Taurat dan Injil yang mengajarkan darah kurban sebagai syarat utama untuk keselamatan yang telah dibayar lunas oleh Yesus sebagai kurban yang sempurna. Umat Yahudi yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi kitab Taurat dan kitab para nabi yang ada pada mereka yang sama persis dengan kitab yang dimiliki umat Kristen, isinya berbicara tentang Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus, tetapi mereka salah mengerti siapa Mesias yang dimaksud, sehingga mereka masih menunggu Mesias hingga hari ini yang mereka tafsirkan sebagai Mesias yang memimpin mereka secara duniawi. Bagaimana dengan Al-Quran yang isinya banyak yang berkata, membenarkan kitab Taurat dan Injil, yang dianggap sebagai kitab yang sempurna? Apakah demikian atau isinya sudah berubah jauh dari ajaran Muhammad dan menyimpang dari kebenaran? Kematian Isa Al-Masih sebagai kurban tebusan juga tergambar pada Quran Surah Asy-Syafaat ayat 107 yang disebut sebagai seekor sembelihan yang besar. Namun makna kalimat tersebut menjadi hilang karena dalam tafsir kebanyakan ulama Islam mengatakan jika anak Ibrahim yang dikurbankan adalah Ismail, yang tidak ada hubungannya dengan Sang Mesias yang digambarkan oleh kalimat tersebut. Untuk mengerti maksud dari seekor sembelihan yang besar di ayat itu tidak akan dapat dipahami tanpa melalui kitab Taurat dan Injil. Di dalam ayat Al-Quran tentang Ishak yang dikurbankan ada tertulis, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Ayat ini bersumber dari kitab Taurat yang diajarkan oleh Muhammad, oleh karena itu ayat ini harus ditafsirkan berdasarkan metodologi kitab Taurat dan Injil. Tebusan dengan seekor sembelihan besar bukan bermakna harfiah, misalnya, sapi atau gajah yang bertubuh besar, tetapi sebuah kiasan untuk kurban tebusan dari seorang pribadi yang memiliki kekuasaan atau terkemuka. Pribadi sembelihan yang besar yang digambarkan di ayat tersebut ada tertulis di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 45 yang berkata, Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Isa inilah yang digambarkan sebagai sembelihan yang besar. Yesus di dalam kitab Injil disebut sebagai domba Allah, yaitu kurban yang sesungguhnya yang mana di zaman hukum Taurat dilakukan dengan kurban domba sembelihan. Dan inilah yang dimaksud sebagai sembelihan yang besar yang menebus Ishak sebagai kurban kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Sebelum masuk ke penjelasan hukum Taurat dan kitab para nabi tentang dosa dan keselamatan, saya akan menunjukkan pengakuan Yesus bahwa tujuannya datang ke dunia adalah untuk menggenapi yang tertulis di kitab Musa dan kitab para nabi, dan pengakuan ini menjadi dasar untuk mencari petunjuk atau nubuatan itu. Di dalam keempat Injil Yesus berkata, Matius 26 ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 49, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yohanes 5 ayat 39-40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yesus datang sebagai manusia adalah untuk memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28,
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dari pengakuan Yesus tersebut dapat disimpulkan jika ia datang sebagai kurban tebusan manusia berdosa, dan ini sudah tertulis di kitab Taurat dan kitab para nabi. Penyaliban Yesus di dalam kitab Injil dapat dibaca di Matius 27 ayat 32-44, Markus 15 ayat 21-32, Lukas 23 ayat 26, ayat 33-43, Yohanes 19 ayat 17-24. Petunjuk kematian Yesus saya golongkan ke dalam dua macam, yang pertama melalui simbol atau tanda dan yang kedua melalui penglihatan para nabi. Berdasarkan hukum Taurat, keselamatan manusia secara simbolik dilakukan dengan menggunakan darah kurban binatang yang dicurahkan. Pertama, dosa Adam dan Hawa membutuhkan kurban binatang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7. Telanjang di sini bukan hanya bermakna harfiah saja tetapi juga bermakna gambaran, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka telanjang maka mereka membuat penutup rasa malu dari daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Kejadian 3 ayat 21. Ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, berarti ada binatang yang menjadi kurban untuk mengambil kulitnya sebagai penutup ketelanjangan dan rasa malu mereka. Kedua, sunat adalah suatu tanda perjanjian yang menggambarkan Yesus sebagai kurban pencurahan darah sebagai tebusan orang berdosa. Sunat secara lahiriah adalah membuang kotoran pada kulit kulup alat kelamin secara permanen yang dilakukan dengan cara memotongnya sehingga terjadi pencurahan darah. Kotoran pada alat kelamin menggambarkan diri kita yang berdosa, dan darah yang keluar menggambarkan darah kurban sembelihan yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketiga, Ishak ditebus dengan kurban domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar yang menggambarkan Yesus sebagai kurban keselamatan manusia. Kejadian 22 ayat 10-13. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya, Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar menggambarkan Yesus yang dimahkotai dengan duri. Keempat, darah kurban hewan yang dilakukan oleh Musa kepada umat Israel adalah tanda atau simbolik dari darah perjanjian yang akan diadakan Tuhan. Keluaran 24 ayat 5-8. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Darah perjanjian di masa Musa dilakukan dengan menggunakan darah korban hewan sembelihan sebagai tanda iman dalam menerima darah kurban yang sesungguhnya, yaitu darah Yesus.
Di dalam ayat ini dikatakan bahwa darah perjanjian itu diadakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Yesus menggenapi darah perjanjian, Matius 26 ayat 28, Markus 14 ayat 24. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kelima, korban Paskah Israel adalah tipologi dari darah Yesus untuk keselamatan bagi umat Israel. Keluaran 12 ayat 1-27. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dua tiang pintu dilumuri darah menggambarkan salib yang berlumuran darah Yesus. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Keenam, Musa melakukan penyembelihan hewan korban untuk korban sajian, Imamat pasal 2 ayat 1. Pasal 6 ayat 8. Korban keselamatan, Imamat pasal 3 ayat 1, pasal 7 ayat 11. Korban penghapus dosa, Imamat pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 25. Korban penebus salah, Imamat pasal 5 ayat 15, pasal 7 ayat 1. Semua ini menggambarkan darah untuk penebusan dosa yang digenapi oleh Yesus. Nubuat kematian Yesus melalui penglihatan para nabi. Seruan Yesus yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, adalah Mazmur Daud yang tertulis pada kitab Mazmur 22 ayat 2-22, adalah suatu penglihatan yang dialami Daud yang menggambarkan tentang apa yang akan dialami Yesus. Mazmur 22 ayat 17 adalah petunjuk jika Yesus disalibkan dengan tangan dan kaki yang ditusuk atau dipaku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Menusuk tangan dan kaki artinya sama dengan memaku tangan dan kaki Yesus di kayu salib. Penglihatan Nabi Yesaya tentang yang akan dialami oleh Yesus, Yesaya 53 ayat 1-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh,
Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Penglihatan Nabi Zakharia tentang yang akan dialami Yesus, Zakharia 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi sangat jelas jika kitab Taurat dan kitab para nabi sudah menubuatkan jika Sang Mesias, yaitu Yesus, akan menderita dan mati untuk memikul penyakit dan kesengsaraan kita, mendatangkan keselamatan bagi kita, mendatangkan keselamatan bagi kita dengan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, sebagai korban penebus salah, membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan kita. Oleh karena itu, Quran Surah An-Nisa ayat 157 yang mengatakan Isa Al-Masih tidak disalib adalah sebuah kekeliruan, yang bertentangan dengan kitab Taurat dan Injil. Quran Surah An-Nisa ayat 157 bukan hanya bertentangan dengan Taurat dan Injil, tetapi juga bertentangan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 159, Quran Surah Al-Maidah ayat 117, Quran Surah Maryam ayat 33, dan Quran Surah Ali Imran ayat 55. Quran Surah An-Nisa ayat 157 adalah ayat yang bertentangan dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan membenarkan Taurat dan Injil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Al-Quran yang telah memuat Taurat dan Injil dengan versi yang berbeda, membuat para jin takjub dan beriman kepada Al-Quran.